Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ina Wisnadewi, nomor absen 25, NIM 2212121070 dari kelas Manajemen Ekonomi 1B. Di sini saya akan menjelaskan agama dan ruang lingkupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah pengatur atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keyakinan serta pengabdian kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti cara hidup. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio yang berakar pada kata kerja religer yang berarti mengikat kembali. Maksud dari kata bereligi adalah seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Banyak bahasa memiliki kata-kata yang dapat diterjemahkan sebagai agama, tetapi mereka mungkin menggunakannya dalam cara yang sangat berbeda, dan beberapa tidak memiliki kata untuk mengungkapkan agama sama sekali. Misalnya kata dharma yang berasal dari kata Sanskerta yang kadang-kadang diterjemahkan sebagai agama. Di seluruh Asia Selatan klasik, studi hukum terdiri dari konsep-konsep seperti penebusan dosa melalui kesalahan dan upacara serta tradisi praktis. Di Jepang pun pada awalnya memiliki serikat serupa antara hukum kekaisaran dan universal atau hukum Buddha. Tapi ini kemudian menjadi sumber independen dari kekuasaan itu sendiri. Definisi tentang agama di sini dapat mungkin sederhana dan menyeluruh. Definisi ini diharapkan tidak terlalu sempit maupun tidak terlalu longgar, tetapi dapat dikenakan kepada agama-agama yang selama ini dikenal melalui penyebutan nama-nama agama itu sendiri. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi yang mengukur kehidupan rohani manusia. Untuk itu, terhadap apa yang dikenal sebagai agama-agama, perlu dicari titik persamaannya dan titik perbedaannya. Manusia memiliki kemampuan terbatas, kesadaran dan pengakuan akan keterbatasannya, menjadi keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di luar dirinya. Nah, sesuatu yang luar biasa itu tentu berasal dari sumber yang luar biasa juga. Dan sumber yang luar biasa itu ada bermacam-macam sesuai dengan bahasa manusianya sendiri. Misalnya penyebutan kata Tuhan, dewa, God, dan lain sebagainya. Itu hanya menyebut dari sifat-sifatnya saja, seperti yang Maha Kuasa dan lain sebagainya. Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan dirinya sendiri, yaitu menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya, dan yakin bahwa berasal dari Tuhan, dan menaati segenap ketetapan, aturan hukum, dan lain sebagainya yang diyakini berasal dari Tuhan. Dengan demikian, agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, yaitu manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka, suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama. Secara umum, jenis agama dibagi menjadi 2, yakni agama Abrahamik dan non-Abrahamik. Pembagian ini juga terkait dengan jumlah agama-agama yang ada di dunia. Karena sebenarnya agama di dunia jumlahnya sangat banyak, bahkan bisa mencapai ribuan. Namun hanya akan dibahas
beberapa agama yang memang menjadi mayoritas dari jumlah penduduk di dunia. Penggolongan pertama adalah agama Abrahamik. Agama Abrahamik atau agama Ibrahimiyah yang kadang-kadang disebut pula agama Samawi. Karena agama ini berasal dari ajaran Nabi Ibrahim atau Abraham yang kisah hidupnya diriwayatkan dalam kitab suci agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, dan beberapa agama Abrahamik lainnya. Istilah monoteisme padang pasir kadang-kadang digunakan untuk maksud perbandingan serupa dalam konteks histori, dan sekarang istilah ini dianggap menghina. Agama-agama Samawi seperti Yahudi, Kristen, Islam, dan beberapa agama Abrahamik lainnya total memiliki pengikut cukup besar dari seluruh pengikut agama di dunia. Namun, banyak dari para pemeluk agama ini yang menolak pengelompokan agama atau kepercayaan mereka seperti ini dengan alasan bahwa mereka pada intinya dan dasarnya mengandung gagasan yang berbeda mengenai Abraham, kitab suci, bahkan konsep ketuhanan dan nama Tuhan dalam masing-masing agama juga berbeda. Saat ini di dunia diperkirakan ada sekitar 3,7 miliar orang pemeluk agama Abrahamik. Menurut tradisi Yahudi, Abraham adalah orang pertama dari masa pasca air bah yang menolak penyembahan berhala melalui analisis yang rasional. Dan karena itu, ia secara simbolis muncul sebagai tokoh yang fundamental untuk agama monoteistik. Dalam pengertian ini, agama Abrahamik dapat disebut secara sederhana sebagai agama monoteistik, tetapi tidak semua agama monoteistik adalah agama Abrahamik. Pembagian agama yang selanjutnya adalah agama non-Abrahamik. Di dalamnya ada Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Zoroaster, dan lain sebagainya. Agama non-Abrahamik beberapa di antaranya memang jauh lebih dahulu dari agama Abrahamik. Seperti misalnya agama Hindu yang berkembang jauh sebelum Masehi, atau bahkan beberapa temuan terbaru dari berbagai para ahli yang meneliti di lembah Sungai Sindhu bahwa Hindu kemungkinan sudah ada sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Terbukti dari beberapa temuan-temuan baru yang ditemukan. Selain itu, adapun hubungan manusia dengan agama. Hubungan antara manusia dan agama sudah ada sejak awal peradaban umat manusia itu sendiri. Jika menelistik lebih dalam bahwa agama merupakan kepercayaan pada suatu yang besar. Agama terdapat suatu agama yang dirasakan oleh manusia, terdapat suatu hal yang sangat besar di luar jangkauannya dan membuat manusia percaya akan hal tersebut. Selanjutnya adapun sejarah agama Hindu, yaitu agama di dunia dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak 1500 SM. Masuknya bangsa Arya ke India membawa perubahan yang sangat besar dalam tatanan kehidupan masyarakat di India. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan agama Hindu. Bangsa Arya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Peradaban dan kehidupan bangsa Hindu jelas terdapat juga dalam kitab Brahmana atau dalam kitab Upanishad. Ketiga kitab inilah yang menjadi dasar pemikiran dan dasar kehidupan orang-orang Hindu. Asal-usul agama Hindu ditindaklanjuti dengan adanya perubahan corak kehidupan di India. Corak kehidupan masyarakat Hindu tersebut
atas 4 kasta, di antaranya kasta Brahmana atau keagamaan. Yang kedua ada kasta kesatria atau pemerintahan. Yang ketiga ada kasta wasya atau pertanian dan perdagangan. Yang keempat ada kasta Sudra atau kaum pekerja kasar. Kepercayaan agama bangsa Hindu bersifat politeisme atau memuja banyak dewa. Di dalam pemujaan terhadap dewa itu sering dibuatkan patung-patung yang disesuaikan dengan peranan dewa tersebut dalam kehidupan manusia. Patung-patung itu merupakan simbol dari dewa-dewa yang disembahnya seperti misalnya Dewa Brahman sebagai dewa pencipta, yang kedua Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan yang ketiga Dewa Siwa sebagai dewa pelebur atau pembinasa. Ketiga dewa itu diberi nama Trimurti. Trimurti sendiri berarti yang maha kuasa, sedangkan dewa-dewa lainnya yang dipuja seperti Dewi Saraswati sebagai dewi kesenian dan ilmu pengetahuan, Dewi Sri sebagai dewi kesyukuran. Adapun kesimpulan agama dan ruang lingkupnya. Agama Hindu merupakan agama dominasi di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama ini meliputi berbagai aliran, di antaranya Saiwa, Waisnawa, dan Sakta, serta suatu pandangan luas akan hukum dan aturan tentang moralitas sehari-hari yang berdasar pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Agama Hindu cenderung seperti himpunan sebagai pandangan filosofi atau intelektual daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam. Praktek keagamaan Hindu meliputi ritus hari-hari, contohnya puja Trisandya dan pembacaan doa, perayaan suci pada hari-hari tertentu, dan penziarahan. Kaum petapa yang disebut sadhu atau orang suci memilih untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrim daripada umat Hindu yang pada umumnya, yaitu melepaskan diri dari kesibukan duniawi dan melaksanakan tapa brata selama sisa hidupnya demi mencapai moksa. Moksa dalam bahasa Inggris berarti keselamatan atau pembebasan. Umat Hindu percaya pada doktrin karma. Menurut doktrin ini ada 4 tujuan hidup, yaitu dharma atau kewajiban, yang kedua ada artha atau kekayaan, yang ketiga ada kama atau keinginan, dan yang terakhir ada moksa atau keselamatan. Masing-masing sama pentingnya, tetapi moksa adalah cita-cita tertinggi dari kehidupan manusia atau purusarta, yang pada dasarnya tujuan agama Hindu yaitu untuk mencapai moksa. Berikut penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon permaklumannya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.